Ibu pilihan Allah, ibu yang penuh doa. Bersama saya, Ibu Trisnawati Havelar, dalam program Heavenly Light Ministry, Lighting the World, Serving the Lord. Dunia sekarang ini sudah menjadi tempat yang sangat berbahaya bagi anak-anak kita untuk bertumbuh. Jauh lebih berbahaya ketika kita, orang tua, di masa kanak-kanak kita. Karena anak-anak kita ini tidak berdaya, sepertinya musuh menjadikan mereka itu sebagai sasaran dibandingkan dengan kelompok umur yang lain. Dan ini merupakan tantangan bagi kita sebagai orang tua di dalam membesarkan anak-anak kita. Dan kita sebagai orang tua juga memiliki keterbatasan. Kita adalah manusia yang tidak sempurna. Tidak mampu untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Itu sebabnya dibutuhkan orang tua, khususnya pada kesempatan ini saya lebih difokuskan kepada ibu-ibu yang penuh doa. Di dalam Alkitab ada beberapa contoh orang tua yang doa-doanya mendatangkan hasil yang luar biasa bagi kehidupan anak-anak mereka. Kita bisa melihat itu di dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Di sana menceritakan jeritan hati seorang ibu untuk mendapatkan hak yang sama seperti umat Tuhan. Ketika Yesus mau beristirahat dari jadwalnya yang sangat padat, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah tersebut dan berseru kepada Tuhan, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita." Saudara, hati ibu yang mana yang tidak akan hancur jika melihat anaknya menderita? Ibu Kanaan ini membawa masalahnya yang begitu menguasainya kepada Yesus. Ia berseru meminta belas kasihan Tuhan. Kita tahu bahwa masalah kerasukan setan dapat menimbulkan akibat yang sangat menyedihkan, baik secara fisik maupun emosional. Dan orang-orang yang dirasuki setan atau dirasuki roh jahat dikatakan akan mengalami rasa sakit yang amat sangat. Obat-obatan yang dibuat oleh manusia mungkin bisa melegakan gejala, tetapi obat-obatan ini tidak efektif untuk menghasilkan penyembuhan. Kita juga tahu bahwa ibu Kanaan ini pasti sangat hancur hatinya melihat anaknya berada di dalam kondisi tertekan jiwa yang mengenaskan. Oleh karena itu, ia berseru meminta belas kasihan Tuhan. Namun permintaannya yang pertama itu kurang efektif. Di dalam Matius 15 ayat 23 dikatakan, tetapi Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Sebagai seorang pengikut Yesus, saya mendapati bahwa hal yang paling sulit kita hadapi adalah sikap diam dari Tuhan yang tidak bisa kita jelaskan. Kita semua tentu pernah mengalami hal seperti itu. Ketika kita di dalam masalah, ada kebutuhan yang sangat serius. Kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, meminta belas kasihan Tuhan. Tetapi apa yang kita dapatkan adalah tanggapan membisu dari Allah. Dan kebanyakan orang akan berhenti berdoa sampai di situ. Sudahlah, Tuhan tidak menjawabnya. Tuhan tidak mendengar doa saya. Saya sudah capek berdoa. Ibu Kanaan itu adalah seorang kafir. Tentunya dia juga sudah terbiasa dengan tidak adanya tanggapan atas doa-doanya yang dia layangkan kepada dewa-dewanya. Hal itu bukan sesuatu yang baru baginya. Bisa saja dengan mudah dia akan mencoret
nama Yesus dan menganggap Yesus itu sama saja dengan dewa-dewanya yang membisu dan tidak berkuasa. Mungkin kita juga akan mengatakan seperti ini. Lah kenapa sih Yesus tidak jawab aja doa wanita Kanaan ini? Kan dia sudah percaya kepada Yesus. Tetapi ibu Kanaan ini dengan tekun, tidak goyah, dia terus meminta pertolongan Yesus. Ia tidak mau menyerah dengan mudah atau pergi begitu saja secara diam-diam. Dan ibu Kanaan ini bukan tidak mendapatkan tantangan. Dalam Matius 15 ayat 23 bagian A. Lalu murid-murid Yesus itu datang dan meminta kepada Yesus, bahkan mendesak Yesus, suruh dia pergi. Dia mengikuti kita dan berteriak-teriak dan itu sangat mengganggu. Kata kasarnya, ibu ini sebenarnya sudah diusir. Karena murid-murid Yesus juga menganggap sikap diam Yesus membuktikan bahwa anggapan mereka dan sikap orang Yahudi yang menganggap bahwa orang Kanaan itu adalah orang hina, orang kafir, dan memang mereka tidak berhak atas berkat-berkat yang dinikmati oleh orang-orang Yahudi. Saudara-saudara sekalian, murid-murid itu tidak menyadari mengapa Yesus datang ke daerah tersebut. Apa maksudnya Yesus datang ke daerah orang kafir ini? Yaitu Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan berkat yang sama dengan orang Yahudi. Karena Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua manusia yang percaya kepadanya. Kita lanjutkan ceritanya. Tapi dikatakan rasa sakit anaknya lebih besar daripada harga dirinya. Ibu Kanaan ini tetap sabar, dia bertekun, dan akhirnya Yesus pun menjawab, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Bahkan Yesus sendiri tidak berbicara secara langsung kepada ibu Kanaan ini. Dia hanya memberi komentar kepada murid-muridnya. Tentu saja perkataan Yesus ini bukanlah yang diharapkan oleh ibu Kanaan ini keluar dari mulut Yesus. Ibu Kanaan ini tahu dia tidak punya hak untuk meminta pertolongan dari pria Yahudi untuk menolongnya. Ia juga sadar bahwa dia tidak perlu ada tanggapan dari Yesus. Tapi ia sudah pernah mendengar bahwa Yesus berkuasa dan penuh belas kasihan. Anak perempuannya amat membutuhkannya. Ibu Kanaan ini tidak mempunyai pilihan yang lain. Maka ia pun mendesak masalahnya kepada Yesus. Dan dengan imannya, dengan segenap emosinya dan kasihnya kepada anaknya, permohonannya itu dia rangkai dalam 3 kata. Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dalam Alfa Omega halaman 437, jawaban Yesus ini dapat membuat tawar hati seseorang yang mencari Yesus dengan kurang tekun. Tetapi ibu ini melihat bahwa kesempatannya sudah tiba. Dalam jawaban Yesus yang tampaknya sebagai penolakan itu, ia melihat belas kasihan yang tidak dapat disembunyikannya. Kata ibu Kanaan ini, benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Saudara-saudara, tentunya kata-kata Yesus ini sangat menyakitkan hati bagi siapa saja yang mendengarnya, termasuk kita. Tapi ibu Kanaan ini rela dipandang, dianggap sebagai seekor anjing. Ia tidak ingin menerima kata tidak sebagai jawaban akhir dari Yesus. Imannya teguh membuat Yesus menjawab, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki."
dan seketika itu juga anaknya sembuh. Juru selamat puas. Ia telah menguji iman ibu Kanaan yang penuh doa ini kepadanya. Ibu Kanaan itu meninggalkan Yesus dan murid-muridnya sambil mengakui juru selamatnya dan bergembira karena doanya sudah terkabul. Alfa Omega 438. Doa adalah kunci yang membuka semua rumah perbendaharaan kasih karunia dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Saudara-saudara, apa yang harus didoakan seorang ibu untuk anak-anaknya? Berdoalah agar anak-anak kita mengenal Kristus dan mengikuti Dia. Berdoalah agar anak-anak kita mampu mengenal kejahatan dan membenci kejahatan. Berdoalah untuk perlindungan anak-anak kita dari yang jahat. Berdoalah agar anak-anak kita menjadi orang-orang yang baik hati dan mau mengampuni orang lain. Berdoalah untuk pasangan hidup anak-anak kita sehingga mereka bisa menikah dengan orang yang takut akan Tuhan. Dan mungkin masih banyak lagi daftar doa yang dapat kita tambahkan. Kebahagiaan sejati halaman 92. Tiada tempat dan waktu yang tidak cocok untuk menghadapkan satu permohonan kepada Allah. Tiada sesuatu yang mencegah kita daripada mengangkat hati kita di dalam doa yang sungguh-sungguh. Di jalan ramai, di tengah-tengah segala kesibukan dagang, kita dapat melayangkan sebuah permohonan kepada Allah. Di dalam buku Mendidik dan Membimbing Anak 496. Pintu gerbang terbuka bagi setiap ibu yang meletakkan bebannya di kaki juru selamat. Doa para ibu Kristen tidaklah diabaikan oleh Bapa sekalian, orang yang telah mengirimkan anaknya ke dunia ini untuk menebus satu umat bagi dirinya sendiri. Ia tidak akan menolak doamu dan meninggalkan engkau terhadap serangan iblis pada hari peperangan hebat yang terakhir itu. Engkau perlu bekerja dengan penuh kesederhanaan dan kesetiaan, dan Allah akan menguatkan pekerjaan tanganmu itu. Yohanes 15 ayat 17b. Mintalah apa saja yang kau kehendaki, dan kamu akan menerimanya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Doa itu sangat berkuasa. Tuhan hanya sejauh doa. Jadilah ibu pilihan Allah, ibu yang penuh doa. Tuhan memberkati. Baik, sebelum kita berpisah, mari kita berdoa sebentar. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami, khususnya kaum ibu. Biarlah kami dapat menjadi ibu-ibu pilihan Allah, ibu-ibu yang penuh doa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.